Panjenengan dari mana? Kerinci. Kerinci Jambi. Bapak sinten? Pak Kasman. Pak Kasman Kerinci. Kerinci itu kabupaten. Provinsinya Jambi. Mas Pramono sak kadang piye kabare? Gimana kabarnya? Sehat. Selamat. Apakah panjenengan sak kadang juga mengalami sama seperti yang tadi panjenengan ceritakan? Atau cuma panjenengan tok? Podo mestinya sama ya? Sama. Pak sinten? Pak siapa? Kasman. Pak Kasman Kerinci Jambi. Coba simak baik-baik penjelasan saya ini ya. Terutama kangge Pak Kasman ya. Kerinci Jambi, Sumatera. Inti tujuannya, inti tujuan dari apa yang sedang kita kaji bersama ini adalah jati diri. Tidak yang lain ya. Tidak yang lain dan bukan yang lain. Jadi yang menjadi inti itu bukan surga, yang menjadi inti itu bukan neraka, yang menjadi inti itu bukan ilmu kesaktian, yang menjadi inti itu bukan kaya raya, yang menjadi inti itu bukan tentang agama, bukan tentang organisasi, partai politik, keyakinan, adat tradisi, dan apapun itu. Dan apapun itu. Nah, kalimat apapun ini kan kalau harus dikupas, maka arti maksudnya adalah semuanya tanpa terkecuali, bukan? Semuanya tanpa terkecuali kalau harus dikupas. Jadi, inti daripada apa yang sedang kita kaji bersama adalah jati diri. Bukan agama, bukan keyakinan, bukan kepercayaan, bukan adat, bukan tradisi, bukan ilmu kanuragan, bukan ilmu kebatinan, bukan partai, bukan kaya raya, dan lain-lain sebagainya. Bahkan bukan Tuhan. Paham orang dengan? Bukan semuanya. Bukan segalanya. Bahkan bukan Tuhan yang menjadi inti. Melainkan jati diri pribadi kita sendiri. Itulah intinya. Itulah puncaknya. Itulah tujuan dari apa yang sedang kita kaji bersama. Makanya backgroundnya adalah mengkaji diri. Jadi bukan mengkaji Tuhan, bukan mengkaji surga, bukan mengkaji neraka, bukan mengkaji apapun. Backgroundnya mengkaji diri. Prakteknya mengenal diri. Sesudah mengenal diri, mempertahankan jati diri. Selesai. Nah, tentang semuanya ini, rutenya sudah saya tunjukkan sama panjenengan. Caranya menelusuri rute itu, tekniknya menelusuri rute itu, juga sudah saya berikan.
Jumlah video pencerahannya sampai ribuan. Nggak cuma ratusan, tapi ribuan. Untuk bisa mengenal diri, untuk bisa menemukan jati diri, seorang pelaku itu diharuskan mengerti, paham, dan tahu raganya, wujudnya, badannya. Juga harus ngerti, harus paham, harus tahu yang menjadi isi raganya, atau wujudnya, atau badannya. Juga diharuskan mengerti, memahami, dan mengetahui asal-usul sangkan paraning dumadinya. Tentang ini, semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya sudah saya curahkan semua. Kemudian, setelah berhasil mengenal diri, maka langkah selanjutnya adalah mempertahankan jati diri yang sudah didapatkannya. Setelah mempertahankan, ya mempertahankan, sudah selesai itu. Setelah sampai di tahapan mempertahankan jati diri yang sudah diperolehnya, itu tidak ada yang perlu dilakukan lagi, tidak ada yang harus dilakukan lagi, karena sudah selesai. Backgroundnya, judulnya mengenal jati diri. Kalau sudah mengenal jati diri, kemudian mempertahankan jati diri atau menjaga jati diri. Sesudah itu, ya sudah, lawung selesai kok. Sudah, lawung selesai. Mau ngapain? Tinggal mempertahankan. Nah, kalimat mempertahankan, nah, ini ilmu pengertiannya, ilmu pemahamannya, ilmu pengetahuannya sudah saya curahkan semua. Tinggal panjenengan mau menyimaknya dengan baik apa tidak. Karena mempertahankan jauh lebih sulit, jauh lebih rumit, jauh lebih berat dibanding upaya-upaya mengenal, dibanding berspiritual. Mengenal diri, berspiritual gampang. Jangankan ada yang membimbing. Tidak ada yang membimbing sekalipun, kalau bersungguh-sungguh pasti pada akhirnya berhasil mengenal diri. Sebab karena itu saya nyatakan gampang. Semua orang bisa melakukan. Yang tidak gampang, yang tidak mudah, yang tidak ringan adalah mempertahankan. Nah, ini mempertahankan ini. Nah, ini semuanya, segalanya, seluruhnya, cara-cara, teknik-teknik untuk mempertahankan, ini sudah saya berikan semua loh. Sudah saya curahkan semua tanpa tedeng ngaling-ngaling. Tinggal panjenengannya mau menyimaknya apa tidak, mau menyimaknya dengan baik apa tidak. Di Facebook saya sediakan, di Instagram saya sediakan, di TikTok saya sediakan, di snack video saya sediakan, di Twitter saya sediakan, di Google saya sediakan, di YouTube saya sediakan, dan saya yakin panjenengan punya akun itu semua. Nah, tinggal panjenengannya mau menyimaknya dengan baik apa tidak.
Hmm. Karena tidak mesti setiap saat kita bisa bertemu. Hmm. Tidak mesti setiap saat kita bersama. Kita punya kegiatan masing-masing, sendiri-sendiri, yang tidak memungkinkan kita untuk bisa selalu bersama. Karena sebab itu, saya sediakan berbentuk video. Hampir setiap hari saya melakukan update. Yang intinya adalah teknik-teknik atau cara-cara mempertahankan hasil dari upaya mengenal diri. Yang tak lain dan tak bukan adalah manunggal jati. Kalau sampai panjenengan masih belum paham juga, belum tahu juga, hingga memasuki tahun 2026, berarti panjenengan lebih sering membuang-buang kuota dengan sia-sia nonton hiburan, bukan pencerahan tentang tata cara, tentang teknik-teknik mempertahankan yang jumlah videonya ribuan itu. Panjenengan mau nyimak video yang manapun, di dalamnya ada inti mempertahankan. Jadi selama panjenengan tidak mau memanfaatkan fasilitas yang panjenengan miliki untuk berupaya menguasai teknik-teknik dan cara-cara mempertahankan, maka selama itu panjenengan akan seperti itu. Selama itu panjenengan akan mengerti, mengalami seperti itu. Nah, di fase saat ini, di ranah saat ini, saya sudah tidak asik lagi mengulang kalimat-kalimat atau kata-kata, kalau dalam bahasa spiritualnya, mengulang wejangan yang sama lebih dari 3 kali. Saya sudah tidak bisa enjoy di situ. Sudah tidak asik saya. Jadi keputusannya ya terserah sama panjenengan. Mau menyimaknya apa tidak? Tidak punya kuota Pak Web karena videonya panjang-panjang. Yang pendek-pendek banyak. Di TikTok ada ribuan, bukan cuma ratusan. Itu video pendek, tulisan pendek, yang tidak panjang, yang tidak menghabiskan kuota. Di Instagram ada, di Facebook ada, di Twitter ada. Kurang apa saya coba? Kok sampai sedewasa ini panjenengan masih belum bisa apa-apa? Dan belum bisa apa-apa, ini sesungguhnya hobi panjenengan. Tidak bisa apa-apa juga, ini sebenarnya hobinya panjenengan. Kenapa saya katakan hobinya panjenengan? Lah buktinya, dari ribuan pencerahan, hanya sepintas lalu panjenengan nyimaknya. Lebih memilih menonton yang lain. Padahal menonton yang lain, panjenengan nggak dapat apa-apa. Malah kehilangan, kehilangan kuota, kehilangan waktu. Nah, padahal tujuan saya membuat video-video pencerahan yang jumlahnya ribuan itu untuk panjenengan. Nah, panjenengannya lebih memilih tontonan yang lain. Nah, daripada video pencerahan yang akan membuat panjenengan bisa menguasai teknik dan tata cara mempertahankan.
Tidak gampang, mempertahankan itu tidak gampang. Karena kita tidak hidup sendiri. Kita punya keluarga, punya teman, punya tetangga, punya masyarakat. Yang semuanya itu bisa mempengaruhi kita. Semuanya itu bisa mempengaruhi kita. Sehingga mempertahankan ini jadi tidak mudah. Terlebih dalam seluruh hal kita bergerak dengan kesadaran. Nah, kesadaran ini sadar atau tidak sadar panjenengan akan menjadikan panjenengan mudah tersentuh, mudah kasihan, gampang tersentuh, gampang kasihan, nggak enakan, gampang kasihan, mudah kasihan, gampang tersentuh, gampang nggak enakan. Kalau panjenengan belum dewasa, belum mandiri, belum merdeka, panjenengan akan terpengaruh di situ. Terpengaruh oleh kasihan itu tadi. Terpengaruh oleh nggak enakan itu. Sehingga panjenengan keluar dari jati diri. Nah itu panjenengan suka sekali di situ. Buktinya dibiasakan. Kalau panjenengan nggak suka, kan tidak dijadikan kebiasaan itu. Kalau melalui video kurang mantep Pak, pengennya berhadapan langsung. Kita punya kesibukan masing-masing di rumah. Kalau saya sih oke-oke saja. Seumur hidup bersama panjenengan juga oke-oke saja saya. Namun bagaimana anak istri panjenengan? Keluarga panjenengan? Pekerjaan panjenengan bagaimana? Kalau setiap saat selamanya selalu bersama saya. Sekali lagi saya nyatakan panjenengan hidup tidak sendiri. Nah, makanya agar supaya walaupun panjenengan bersama keluarga, di rumah, di kampungnya panjenengan sendiri, walaupun panjenengan tidak meninggalkan pekerjaan, namun panjenengan tetap mendapatkan ilmu. Nah, makanya saya sediakan videonya. Nah, video-video pencerahan ini kan bisa dijadikan sarana. Tidak meninggalkan anak istri, tidak meninggalkan keluarga, tidak meninggalkan kepentingan, namun tetap bisa belajar. Kan berulang kali saya nyatakan bahwa video saya itu untuk itu. Sekali lagi, tinggal panjenengannya mau apa tidak menyimaknya dengan baik. Coba panjenengan pikir. Ketika panjenengan membuka WhatsApp, ketika panjenengan membuka TikTok, dan akun-akun internet lainnya, keuntungan apa yang panjenengan dapatkan? Coba saya mau nanya, keuntungan apa yang panjenengan dapatkan? Kebaikan. Apa kebaikannya? Wong panjenengan tidak berbagi. Kecuali panjenengan menulis pengalaman pribadi terus di-upload. Oke lah, masuk dalam kebaikan. Ini sama sekali panjenengan tidak melakukan apapun. Namun panjenengan membuang waktu, membuang kesempatan. Panjenengan rela tidak patrap samadhi. Panjenengan rela tidak menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Panjenengan rela tidak diam. Panjenengan lebih memilih hanya untuk nge-like atau memberikan tanda hati.
kepada hiburan yang menurut panjenengan menyenangkan. Nah, panca indera panjenengan yang sudah panjenengan upayakan untuk manunggal jati, panjenengan beri makanan-makanan seperti itu loh. Panjenengan beri asupan-asupan seperti itu. Dan demi tontonan-tontonan itu panjenengan rela mengorbankan semuanya, menghentikan semuanya itu rela. Sejak zaman digital sampai modern dan milenium saat ini, dunia dalam genggaman panjenengan berbentuk Android. Kalau panjenengan tidak dewasa menggunakannya, tidak mandiri menggunakannya, tidak merdeka menggunakannya, maka Android itu yang akan menggunakan panjenengan, yang akan memperbudak panjenengan. Sampai panjenengan mengalami kehancuran dalam segala hal. Termasuk manunggal jati panjenengan. Perhatikan saja. Keseharian panjenengan perhatikan saja. Salah satu yang paling menonjol, menyimak video dari Wong Edan Bagu yang intinya adalah mempertahankan jati diri panjenengan menjadi tidak asik gitu. Jadi sudah nggak asik lagi, lebih asik yang lainnya. Lah ini loh yang menjadikan panjenengan dedel itu di sini. Jadi dedelnya itu dibuat sendiri gitu loh. Dibuat sendiri. Dan dengan semua itu saya tidak nyerah. Walaupun saya mengetahui semua itu, saya tidak menyerah. Saya tetap membuat pencerahan-pencerahan. Dan itu saya pajang di semua media sosial, apapun bentuknya. Ayo. Misalkan panjenengan tidak punya Facebook, punyanya TikTok, di TikTok ada, ayo. Ngapain? Nah, tinggal panjenengannya pilih mana gitu lah. Pilih sempurna yang patilan urip, apa pilih hiburan gitu. Tinggal itu saja. Nah, kalau pilihnya hiburan, ya seperti itulah yang akan panjenengan alami di setiap harinya. Khususnya Mas Pramono tadi mengatakan dalam keadaan manunggal jati ada banyak sebenarnya yang tertarik dan tergugah serta ingin belajar bersama saya. Namun saya merasa belum layak, belum punya kemampuan untuk membimbing. Nah, itu salah satunya. Kurang. Pencerahan yang sudah saya berikan di video kurang. Sehingga masih mempunyai perasaan seperti itu. Nggak tahu. Nah, itu salah panjenengan sendiri. Kalau sampai nggak tahu. Salah panjenengan sendiri. Nah, misal, untuk melayani orang-orang di sekitar saya yang kesadarannya tergugah, untuk melakukan kajian diri bersama saya, caranya bagaimana? Loh, kok bisa nggak tahu caranya? Videonya kurang. Apa videonya kurang?
Matur suwun. Tentang taraf kehidupan secara mata awam. Apa videonya kurang? Kok sampai enggak tahu? Hah? Apa videonya kurang? Tentang cara-cara, tentang teknik-teknik bagaimana memperbaiki taraf kehidupan yang lebih baik supaya sedap dipandang mata awam. Apa masih kurang videonya? Semuanya ada. Dan semua video itu adalah sarana belajar bersama saya dari jarak jauh. Terlebih lagi, beberapa hari yang lalu saya melakukan kadangan di Jogja. Kemudian saya lanjutkan kadangan di Solo. Dan dua video itu merupakan perwakilan dari pribadi saya sendiri. Dan berlaku untuk seluruh kadang saya yang tersebar di penjuru dunia. Di dalam videonya, di mana saya berbicara jujur dengan linangan air mata. Kok sampai masih belum bisa terbang juga? Kok masih sampai belum bisa menyelam? Berarti panjenengan tidak menyimaknya dengan baik. Atau belum menyimak video itu. Sedangkan video-video dari yang lainnya sudah panjenengan simak. Tapi saya belum menguasai tentang hidup dan mati saya, Pak Web. Apa videonya kurang? Saya belum bisa menyelamatkan sesuatu yang saya kehendaki. Saya belum bisa menyempurnakan sesuatu yang saya kehendaki. Apa videonya kurang? Nasib saya belum berubah, Pak Web. Apa videonya kurang? Saya belum bisa, jangankan menguasai dunia, wong menguasai keluarga saya sendiri aja saya belum bisa. Videonya apa masih kurang? Saya belum bisa menyatu dengan alam semesta, Pak. Apa videonya kurang? Saya belum bisa bertemu, belum bisa bertatap wajah dengan sang guru sejati saya, Pak. Apa videonya kurang? Lah, semuanya sudah saya cerahkan, semuanya sudah saya berikan, semuanya sudah saya bongkar, semuanya sudah saya pamerkan, saya pampangkan. Tinggal duduk manis, sambil minum kopi, rokokan, videonya dibuka di Android. Tinggal begitu tok. Tidak perlu bersusah payah cari uang, nyewa mobil menemui saya. Tidak perlu pusing-pusing mencari uang untuk nyewa mobil, berangkat rombongan menemui saya. Sambil meninggalkan keluarga, meninggalkan kepentingan, tanpa semua itu. Tinggal sambil minum kopi, sambil ngerokok di kursi, Androidnya di meja. Hanya gitu tok. Kurang apa? Panjenengannya yang kurang asik pada jati diri panjenengan sendiri. Panjenengan lebih tertarik dengan jati dirinya orang lain
dibanding mempertahankan jati diri panjenengan yang hanya bisa dicapai seumur hidup sekali. Jati diri panjenengan itu tidak bisa dicapai berulang-ulang kali. Seumur hidup itu sekali. Kalau seumur hidup panjenengan gagal mengenal jati diri, panjenengan harus mengalami kematian dulu. Harus mati dulu, kemudian lahir lagi ke dunia, baru bisa mengenal diri lagi. Kalau belum mati, panjenengan tidak bisa mengenal diri untuk yang kedua kali, ketiga kali, itu tidak bisa. Jadi pertahankan. Nah, caranya mempertahankan tidak kurang-kurangnya saya memberikan petunjuk-petunjuknya, tidak kurang. Ayo panjenengan punya akun apa? Nah, semuanya saya sediakan di situ. Oke Pak Web, saya sudah menyimaknya dengan baik dan saya sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu. Memang luar biasa Pak Web. Itu tidak cukup. Dipraktekkan. Kalau sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu, praktek, dilakukan. Jangan berhenti karena sudah ngerti, paham, tahu, terus berhenti. Tidak ada prakteknya. Nol. Kalau sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu, dilakukan. Untuk apa? Untuk mempertahankan jati diri. Dengan senantiasa menjadi diri sendiri, secara dewasa, mandiri, merdeka, tidak ada sesuatu yang panjenengan tidak bisa. Sampai mengalami tidak bisa, berarti panjenengan berhenti mempertahankan jati diri. Berhenti di situ, putus. Panjenengan mempertahankan jati diri itu putus. Kalau sampai mengalami tidak bisa. Jadi, video pencerahan terbaru yang saya upload ketika kadangan di Jogja, ketika kadangan di Solo, saya tambah 2 video lagi tentang bekerja sama dengan kesadaran. Dalam video yang saya rekam di Madura, video yang saya rekam di Sidoarjo, Juanda kemarin, 4 video itu, wah sudah pamungkas itu. Dengan 4 video itu, panjenengan masih belum bisa terbang, masih belum bisa menyelam, masih belum bisa menjadi superhero, berarti panjenengan belum menyimaknya dengan baik. Atau panjenengan nonton, panjenengan baru nonton, itu pun banyak yang di-skip. Sudah nonton, di-skip pula. Itu detail banget, Mas. Detail banget, jelas banget, bener-bener tanpa tedeng aling-aling. Karena saya berbicara menggunakan hidup saya. Walaupun jiwa raga saya sudah tidak punya kepentingan, saya tetap menggunakan hidup saya untuk menyampaikan pencerahan super komplit terakhir dari saya. Selebihnya ya terserah panjenengan. Kalau panjenengan merasa perlu, silahkan disimak. Nah, kalau panjenengan menganggapnya tidak penting, terserah. Yang penting, saya sudah paripurna. Secara simpel, tentang Patrap Samadhi, Mijil Sowan,
itu merupakan ilmu untuk menguasai hidup dan mati. Tata caranya, simak videonya baik-baik. Kalau sudah mengerti, paham, tahu, lakukan dengan disiplin. Patrap Samadhi Sampurno itu adalah ilmu untuk menyelamatkan apapun yang panjenengan kehendaki. Bahkan bisa digunakan untuk menyempurnakan apapun yang panjenengan kehendaki. Tata caranya, simak videonya baik-baik. Patrap Samadhi Toto Lenggah itu adalah ilmu untuk menciptakan takdir atau mengubah takdir supaya takdir kehidupan di dunia ini sesuai dengan kehendak kita yang kita mau nih. Tata caranya, ya simak videonya baik-baik. Kalau sudah mengerti, paham, tahu, lakukan dengan disiplin. Cara memperhatikan raga. Cara memberi makan raga. Supaya raga kita tidak mengalami perubahan, tidak disentuh masalah, tidak dihinggapi penyakit. Teknik dan tata caranya ada di Patrap Samadhi Manunggal Jati. Tahap pertama. Kalau merasa penting, merasa perlu, ya simak videonya baik-baik. Sudah mengerti, paham, tahu, lakukan dengan disiplin. Sedangkan Patrap Samadhi Manunggal Jati tahap 2 adalah untuk memanunggalkan alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri. Yang dimaksud adalah manunggal jati yang sedang diupayakan, dipertahankan, dijaga. Tata caranya, teknik-tekniknya seperti apa dan bagaimana, ya simak videonya baik-baik. Sudah ngerti, paham, tahu, lakukan dengan disiplin. Sedangkan Patrap Samadhi Manunggal Jati tahap 3 yang ada larangan, tidak bisa dilakukan untuk latihan atau masih pemula. Tata caranya bagaimana supaya bisa bertemu dengan guru sejati, bertatap wajah dengan guru sejati. Ya tinggal simak videonya baik-baik. Sudah ngerti, paham, tahu, merasa layak lakukan, merasa belum layak ya jangan dulu. Latihan dulu di Patrap Samadhi Manunggal Jati tahap 2. Sudah ngerti, paham, tahu, lakukan dengan disiplin. Apa yang belum itu apa kira-kira? Yang belum itu apa? Yang belum itu apa? Karena itu berupa video Pak Web. Saya maunya secara langsung dari Pak Web berhadapan. Oke, saya tidak pernah menolak. Enggak apa-apa. Secara langsung berhadapan dengan saya enggak apa-apa. Namun jangan takut kalau sampai rumah tanggamu berantakan karena dibengkalekan begitu saja. Jangan takut kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, jangan takut. Karena untuk berada di samping saya, belajar secara langsung, panjenengan tidak saya bayar. Jadi panjenengan tidak bisa ngirim uang buat anak istri yang panjenengan tinggalkan, itu tidak bisa. Nah, panjenengan siap tidak menerima resiko-resiko itu. Kalau wujud video kurang terima,
Makanya kalau sampai ada kelakuan yang keluar dari jati diri, saya meneteskan air mata. Karena pencerahannya ada. Kecuali tidak ada pencerahannya, nggak ada videonya gitu loh. Nggak tahu kalau perbuatan ini ternyata menjadikan saya keluar dari manunggal jati. Karena videonya tidak ada, nggak tahu. Oke, ini videonya ada. Kalau sampai tidak tahu berarti kan nggak nyimak. Kalau sampai tidak tahu kan berarti tidak menyimak. Maka kehidupan panjenengan merasa tidak bisa hidup tanpa Android. Nah, kalau sampai tidak tahu video pencerahan itu, lah selama berandroid itu ngapain panjenengan? Ayo, ngapain panjenengan? Kok sampai tidak tahu update terbaru itu? Berarti selama berandroid kan panjenengan mencari kesenangan, mencari hiburan. Nah, panjenengan masih butuh kesenangan, masih butuh hiburan. Lah terus letak manunggal jatinya di mana? Letak mengenal dirinya di mana kalau panjenengan masih membutuhkan itu? Itu bukan kebutuhan orang yang sudah manunggal jati. Namun itu adalah anugerah bagi orang yang sudah manunggal jati. Artinya seorang manunggal jati sudah tidak mencari itu. Melainkan itu yang mencari panjenengan gitu loh. Hiburan itu yang akan mencari panjenengan, yang akan mendatangi panjenengan. Bukan panjenengannya yang mencari hiburan. Berulang kali sudah saya nyatakan, mempertahankan itu tidak gampang. Kalau belajarnya, gampang. Bisa di mana saja, bisa kapanpun. Bisa sambil apapun kalau belajar. Jangankan ada pembimbingnya. Nggak ada yang membimbing sekalipun, asalkan bersungguh-sungguh, ujung-ujungnya bisa. Yang nggak gampang itu mempertahankan hasilnya. Ini kan berulang-ulang kali, nggak kehitung saya ngomong. Mempertahankan ini tidak mudah. Tidak mudah. Karena tidak mudah, sebab itu saya menyediakan video-video pencerahannya. Supaya panjenengan bisa melalui kesulitan-kesulitan mempertahankan. Di bagian sisi lain, saya benar-benar sudah mengerti, sudah memahami apa arti maksudnya Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Juga saya sudah benar-benar mengetahui kemana arah tujuannya Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku. Sebab karena itu saya melakukannya dengan disiplin, tanpa paksaan, tanpa tekanan. Karena saya ngerti, paham, tahu itu adalah diri saya sendiri. Nah, kalau sampai saya melakukan diri saya sendiri kok ada tekanan, ada keterpaksaan, nah berarti saya belum ngerti itu. Belum begitu paham, belum begitu tahu, makanya masih ada tekanan, masih ada keterpaksaan, ada kalanya. Nah, kalau benar-benar sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu apa dan bagaimana, serta kemana arah tujuannya Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku, ya nggak akan mungkin ada tekanan, ada keterpaksaan, lawang itu dirinya sendiri, ya nggak? Nah, karena itu saya benar-benar bisa disiplin. Sesuai versi saya sendiri. Dewasa, mandiri, merdeka. Semakin lama,
Saya ingin sekali mengabarkan tentang apa yang saya mengerti ini, tentang apa yang saya pahami ini, tentang apa yang saya ketahui ini kepada orang lain. Pengen sekali. Namun saya minder. Karena keadaan, taraf kehidupan saya masih minim. Belum layak di mata umum. Jadi saya ada rasa dan perasaan minder untuk mengabarkannya. Karena kehidupan saya sendiri masih miskin. Ekonomi saya masih belum tercukupi. Ini yang membuat saya minder untuk memberikan kabar ini kepada orang lain, terutama saudara saya sendiri. Kembali lagi ke YouTube Putra Romo Channel. Apa videonya kurang? Apa videonya kurang? Wes toh, pokoknya apapun sudah saya sediakan videonya. Tinggal panjenengannya mau menyimaknya tidak. Jangan berfokus pada judulnya. Karena judulnya belum tentu sesuai dengan apa yang panjenengan karepke. Patrap Samadhi Mijil Sowan, Patrap Samadhi Mijil Sampurno, Patrap Samadhi Mijil Toto Lenggah. Dengan disiplin, tanpa tekanan. Karena ilmu itu adalah jiwa panjenengan sendiri. Itu sudah lebih dari cukup. Ditambah lagi teknik dan tata cara mempertahankan manunggal jati. Patrap Samadhi Manunggal Jati tahap pertama yang kaitannya tentang raga, tentang kebutuhan raga, tentang kepentingan raga, tentang keperluan raga, tentang masalah raga, tentang kecukupan raga, tentang kesehatan raga. Patrap Samadhi Manunggal Jati tahap 2. Tentang manunggal jati itu sendiri. Yang di dalamnya ada raga, ada jiwa, ada hidup, ada alam semesta. Itu sudah morah mareh. Sudah kelebihan jumlah itu. Sudah kelebihan jumlah itu. Untuk yang angan-angannya terlalu tinggi, untuk yang ego pamrih arogannya belum bisa dijak kerjasama, puluhan video yang merekam saya ketika saya sedang melayani alam semesta di luar diri sebagai bentuk pengabdian kepada alam semesta di dalam diri, sudah lebih dari cukup. Ayo, kurang apa? Sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu prakteknya mana? Prakteknya mana? Prakteknya mana?
Untuk yang ambisius, yang angan-angannya tinggi, yang belum bisa menggunakan ego pamrih arogannya untuk menuju satu titik manunggal jati, melayani alam semesta di luar diri sebagai bentuk pengabdian alam semesta di dalam diri, itu bisa membantu. Dan sekali lagi, wah, saya sudah teriak-teriak tentang pemahamannya ini. Saya jelaskan dengan detail. Jadi, ketika panjenengan masih berambisi, angan-angan panjenengan masih melambung tinggi, panjenengan masih belum bisa memanunggal jatikan ego pamrih arogan. Patrap sama di manunggal jati tahap pertama, patrap sama di manunggal jati tahap kedua, ini menjadi tumpul. Makanya, walaupun tumpul, agar ketumpulannya ini tetap tajam, saya beri cara, saya beri contoh, saya beri teknik tentang melayani alam semesta di luar diri sebagai bentuk pengabdian kepada alam semesta di dalam diri. Kurang apa coba? Panjenengan rutin melakukan patrap sama di manunggal jati tahap pertama. Bahkan patrap sama di manunggal jati tahap kedua sebagai latihan rutin. Namun ambisi panjenengan masih tinggi. Angan-angan panjenengan masih tinggi. Panjenengan belum bisa menggunakan ego pamrih arogan untuk menuju jati diri. Panjenengan tidak melayani alam semesta di luar diri. Yo capek tok jenengan, dipermainkan oleh ambisi panjenengan sendiri, diperbudak oleh ego pamrih arogannya panjenengan sendiri. Kalau tidak melakukan pelayanan alam semesta di luar diri. Kan sudah berulang kali di dalam videonya itu saya jelaskan seperti itu. Melayani alam semesta di luar diri sebagai bentuk pengabdian kepada alam semesta di dalam diri adalah satu-satunya cara untuk tetap mempertajam manunggal jati tahap awal dan tahap 2. Selagi masih punya ambisi. Nah, tentang melayani alam semesta di luar diri, Pak, caranya lah di videonya itu lengkap. Di videonya lengkap, kurang apa? Tata cara melayani alam semesta di luar diri dengan berbagai cara yang dialami oleh seluruh manusia hidup, bahkan menjadi kebiasaan. Dan seluruh manusia hidup bisa melakukannya, kan sudah saya beri contohnya. Ketika saya peduli kepada bencana-bencana, ketika saya melakukan penanaman pohon di tempat-tempat yang rawan bencana, ketika saya berupaya memperbaiki jalanan yang rusak, yang tidak menutup kemungkinan penggunanya bisa mengalami kecelakaan, bahkan sampai saya menyebar uang kepada pengemis, pengamen, tukang parkir. Masa enggak paham kalau itu adalah pelayanan, melayani alam semesta di luar diri, sampai seriyil itu, sedetil itu. Nah, kalau tidak mau melayani alam semesta di luar diri,
ya jangan berambisi. Jangan punya ambisi. Angan-angannya jangan tinggi. Dan gunakan ego pamrih arogannya untuk menuju satu titik saja, yaitu manunggal jati. Tanpa melayani alam semesta sekalipun, Patrap Samadhi Manunggal Jati tahap awal dan tahap 2 tetap tajam. Ambisinya masih tinggi, angan-angannya masih melambung. Belum bisa menguasai ego pamrih arogan. Tidak mau melayani alam semesta di luar diri, sebagai bentuk pengabdian alam semesta di dalam diri. Ya jangan harap kehidupan panjenengan bisa semakin baik, ya jangan harap. Karena apa? Karena realita hukum raga, hukum wujud, hukum badan ini adalah sebab akibat. Hukum sebab akibat. Apa yang panjenengan tanam, itu yang akan panjenengan panen. Gitu loh. Kalau urusan raga, nah kalau panjenengan nggak pernah menanam, maunya manen lah, punya siapa yang dipanen itu? Memang melayani alam semesta di luar diri itu sulit. Tentang kesulitannya pun sudah saya jelaskan dalam video. Karena harus tepat. Kalau tidak tepat, sia-sia. Karena tidak sedikit sekarang. Di rumah, orang kaya raya. Namun di jalan, dia menjadi gembel, ngemis. Tidak sedikit para ahli maksiat karena tidak punya uang, nyamar jadi pengemis. Nah, kalau pelayanan alam semesta di luar diri, panjenengan berikan kepada mereka-mereka itu, selain panjenengan sedang berupaya menciptakan keburukan bagi alam semesta, juga panjenengan tidak dapat apa-apa. Rumitnya memang di situ. Namun untuk mengatasi kerumitan itu, saya kan sudah menjelaskan dalam video itu. Kalau panjenengan tidak yakin, saya siap menjadi saranamu. Saya siap menjadi saranamu. Mungkin nggak paham tentang ini ya. Saya siap menjadi saranamu. Arti maksud saya siap menjadi saranamu, saya siap menjadi jalanmu. Misal panjenengan punya uang 5.000. Kirimkan uang 5.000 itu ke saya. Kalau panjenengan ragu uang 5.000 itu mau diberikan kepada siapa? Karena hampir semua pengamen, pengemis, itu hanya kedok. Ragu, kirimkan uang 5.000 ke saya. Kalau pesanggrahan tidak membutuhkan, saya berikan kepada yang berhak. Kalau pesanggrahan sedang membutuhkan, ya akan saya gunakan untuk pesanggrahan. Bingungnya di mana? Kamu sudah sedetail itu penjelasannya. Nah, pelayanan kepada alam semesta di luar diri yang panjenengan lakukan sebagai bentuk pengabdian kepada alam semesta di dalam diri panjenengan sendiri, itu akan mempertajam Patrap Samadhi Manunggal Jati tahap pertama panjenengan dan Patrap Samadhi Manunggal Jati tahap kedua panjenengan. Selagi panjenengan masih berambisi gitu loh, masih kepengen jadi orang kaya supaya layak dipandang mata tetangga, gitu maksudnya. Nah, kalau panjenengan sudah tidak punya ambisi, angan-angan panjenengan sudah tidak melambung lagi, panjenengan sudah bisa mengarahkan ego pamrih arogan untuk manunggal jati, tidak perlu melayani alam semesta di luar diri, itu tidak perlu.
Tinggal mempertahankan dengan disiplin. Tata cara tekniknya sesuai yang saya motivasikan, selesai Mas, selesai. Sungguh saya sudah mempermudah panjenengan. Jadi panjenengannya jangan mempersulit diri panjenengan sendiri. Saya pun mengalami sama seperti panjenengan. Karena laku kita adalah laku sampurnaning patilan urip, berarti saya juga mengalami sama seperti yang panjenengan alami, asli. Sama. Hanya saja saya mengalaminya hitungan menit. Lah panjenengan berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Itu aja perbedaannya. Bedanya cuma di situ aja. Artinya saya pun sama mengalami tidak punya uang. Itu pernah saya ngalami. Terdesak kebutuhan, saya pun mengalami. Namun hitungan menit. Karena apa? Karena saya sudah menguasai. Nah, tuh. Jadi karena saya sudah menguasai berarti kan saya ngerti, saya paham, saya tahu kan? Karena saya ngerti, karena saya paham, karena saya tahu. Ketika uang saya tinggal 50.000, nah ini nggak ada yang lain ini. Ketika uang saya tinggal 50.000 tok, sedangkan kedepannya saya akan menghadapi kepentingan banyak. Karena saya ngerti, karena saya paham, karena saya tahu, alias saya menguasai, maka uang 50.000 ini saya buat keliling. Uang 50.000 saya pecahkan. Jadi 5.000-an, atau jadi 10.000-an, atau jadi 2.000-an. Uang pecahan 2.000-an, atau 5.000-an, atau 10.000-an, dari 50.000 ini saya bagikan kepada yang membutuhkan. Dengan cara saya keliling, mencari tempat yang tepat. Saya bagikan selembar uangnya. Nah, uang 50.000 ini ternyata banyak mencukupi kebutuhan-kebutuhan saya. Dan ini pun sudah saya pamerkan di video itu. Sudah saya teriak-teriakkan, masa masih belum paham juga? Lah terus dengan cara apa? Kalau tanpa tedeng aling-aling sebegitunya kok nggak paham? Saya juga sudah melakukan seperti itu, Pak Web. Lawang panjenengan membagikan uang tersebut kepada tukang mendem yang sedang nyamar jadi pengamen. Ya nggak dapat apa-apa. Sama saja panjenengan membakar uang itu. Panjenengan memberikan uang tersebut kepada orang kaya yang sedang nyamar jadi pengemis. Ya nggak ada gunanya. Ya nggak tahu. Lah makanya kalau nggak tahu kan saya sudah siap. Saya sudah katakan saya siap jadi jalannya. Kalau memang tidak tahu. Nah, kurang apa, Jan? Saya siap. Jangan takut uangnya saya belikan mobil, jangan takut. Karena saya ngerti, paham, tahu tanggung jawab tentang itu. Jadi tidak mungkin uangnya saya gunakan untuk melacur, itu tidak mungkin. Lawang saya tahu, saya paham, saya ngerti. Nah kalau saya lakukan berarti saya sudah menanam yang tidak lama saya akan memanennya. Dan itu menakutkan buat saya. Cuma 5.000 ya Pak Web, malu.
5.000 malu karena panjenengan punya uang. 2.000 Pak malu karena panjenengan tidak punya uang. 2.000 rupiah untuk orang yang tidak punya uang itu berharga, Mas. Itu berkesan sampai balung sungsum rasanya uang 2.000 itu. Bagi orang yang benar-benar tidak punya uang, sementara perutnya keroncongan. Untuk panjenengan yang punya uang, ya apa artinya? Kalau memang uang itu nggak ada artinya, kenapa eman-eman? Nggak ada artinya itu memalu-maluin. Ya karena panjenengan punya uang. Panjenengan punya beras. Panjenengan punya rokok. Panjenengan nyanding anak istri. Uang 2.000 itu nggak penting. Untuk orang-orang yang diusir sama keluarganya. Yang ditendang sama istrinya. Karena nganggur. Yang nggak punya pekerjaan. Ditolak sana sini karena nggak punya keahlian. Akhirnya keleleran di pinggir jalan. 2.000 itu, wow, 2.000 itu, Mas, balung sungsum rasanya. Dia menerima 2.000 itu sambil meneteskan air mata. Panjenengan tidak pernah memberikan uang 2.000 diterima dengan air mata. Karena yang panjenengan beri uang 2.000 itu orang kaya yang sedang nyamar jadi pengemis. Tukang mabuk yang sedang nyamar jadi pengamen. Menerima uang 2.000 ya nggak sambil nyangis. Kalau orang yang benar-benar membutuhkan menerima uang 2.000 itu sambil nangis, Mas. Ini hampir setiap saat ketika saya keluar kota, melakukan ini, cuma kan tidak saya rekam, Mas. Kalau saya memberikan uang 2.000 kepada banyak para pengemis yang sesungguhnya pengemis, berarti kan saya mempermalukan mereka. Sama halnya melalui rekaman saya mempermalukan mereka kan. Makanya nggak pernah saya rekam. Itu loh yang mewakili pengangguran saya. Yang mewakili pengangguran saya itu hal-hal seperti itu loh. Memberikan apa yang saya punya dengan tulus kepada yang benar-benar membutuhkan. Itu yang menghapus pengangguran saya. Nah ini kan sudah sering saya teriak-teriakkan di video. Jangankan sampai 50.000, 100.000 sampai jutaan. 2.000 saja, 2.000 rupiah, 2.000 perak. Panjenengan berikan itu bisa diterima dengan air mata itu kalau tepat. Kalau dia tidak meneteskan air mata, bohong berarti dia. Aslinya dia orang kaya itu. Aslinya orang bejujat itu, hanya sedang menyamar saja. Demi mendapatkan apa yang dimau. Dijadikan sebagai pekerjaan. Kalau panjenengan tahu sekali jalan itu saya sampai 500.000 sampai 1 juta. Sekali jalan itu. Makanya kalau ada tujuan, saya tidak punya uang, saya tidak berani. Sekali jalan itu sampai 500.000 1 juta. Uang pecahan itu. Itu kalau apa namanya lembaran 2.000 perak itu berapa bendel itu? Enggak banyak, cuma selembar 2.000 perak. Saya bagikan tapi rata. Enggak saya pilih kasih. Saya bagikan. Di mana saya ketemu, saya berhenti. Kayak gitu masa saya rekam? Untuk motivasi panjenengan saya rekam. Sama halnya saya mempermalukan mereka itu. Nah, contoh-contoh yang lainnya kan ada, nggak harus merekam momen-momen seperti itu. Itu hukum raga. Kalau panjenengan raganya ingin layak dipandang mata umum, lakukan itu.
Lakukan itu. Nggak tahu mana yang tepat lah. Saya sudah siap jadi jalannya, jadi jembatannya. Jangan takut, jangan ragu, jangan malu. Sekecil apa nominalnya, jangan malu. Kecil menurut panjenengan karena panjenengan punya yang lain. Untuk yang tidak punya apa-apa, wow, berharga banget itu. Jangan ragu, jangan takut. Saya pakai melacur, saya pakai mendem, jangan ragu, jangan takut. Saya tahu, saya paham, saya ngerti hukumnya. Pasti saya sampaikan kepada yang berhak. Enggak saya gunakan sendiri. Kan sering saya ngomong ini. Kalau pesanggrahan sedang membutuhkan, tidak keluar dari pesanggerahan. Kalau pesanggrahan sedang tidak membutuhkan, ya pasti keluar dari pesanggrahan. Yang pasti, enggak saya belikan rokok untuk mulut saya sendiri. Nah, kalau saya melakukan itu, pasti saya celaka. Kalau saya sudah menanam keburukan kok, menanam kebohongan, saya pasti celaka. Terlebih lagi saya hidupnya akhir-akhir ini sering di jalan. Saya serong tentang hal-hal seperti itu. Wow, hancur saya bersama mobil di jalan. Sudah nggak ada lagi yang belum saya berikan. Sudah nggak ada lagi. Nah, tinggal prakteknya panjenengan. Itu yang akan membuktikan kepada kesadaran panjenengan. Prakteknya panjenengan sendiri. Khusus untuk panjenengan Mas Pramono, maksimalkan penyimakan panjenengan kepada 4 video yang saya upload akhir Januari dan awal Februari. 2 video yang berjudul Detik-detik Wong Edan Bagu Paripurna, bagian 1, bagian 2. Sedangkan video yang keduanya tentang bekerja sama dengan kesadaran pribadi. Ketika saya kadangan di Madura dan ketika saya kadangan di Juanda, Sidoarjo. 4 video itu sudah cukup jadi pamungkas itu. Dan di dalam video itu saya sudah menyatakan bahwa 4 video itu adalah merupakan perwakilan langsung dari saya pribadi. Karena saya merasa tidak mampu menemui panjenengan satu persatu di rumah panjenengan. Makanya saya buatkan video sebagai wakil, sebagai pengganti saya. Dan itu berlaku untuk seluruh para kadang saya yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Setelah menyimak 4 video itu, kok panjenengan masih tetap belum bisa terbang, masih tetap belum bisa menyelam, masih tetap belum bisa mendem, ambles bumi, masih tetap belum bisa bergetar, berarti panjenengan masih belum percaya sama jati diri panjenengan. Atau belum menyimak video itu dengan baik.
Untuk Pak siapa? Pak Kasman Kerinci. Ingat ini pesan saya. Setelah panjenengan selesai menekung atau gembleng, selanjutnya panjenengan harus mempertahankan jati diri dengan disiplin. Dan ingat, mempertahankan jati diri ini tidak gampang, Pak Kasman. Tidak gampang. Tidak segampang ketika panjenengan berupaya mencapai jati diri. Kalau panjenengan merasa punya ambisi, layani alam semesta di luar diri panjenengan. Seperti yang barusan saya sampaikan. Sebagai bentuk pengabdian di alam semesta di dalam diri panjenengan. Dengan seperti itu, ambisi panjenengan akan menjadi senjata panjenengan. Kalau panjenengan ragu melayani alam semesta, karena khawatir meleset, khawatir tidak tepat, saya siap. Selagi saya belum meninggalkan dunia ini, saya masih selalu siap menjadi jalannya. Paham Bapaknya nggih? Sendiri di Kerinci atau punya kadang di sana? Sendiri. Oke. Apalagi seorang diri. Mempertahankan manunggal jati seorang diri. Belum tahu di sekitarnya ada kadang atau tidak. Jauh lebih berat itu. Kalau mempertahankan jati diri itu gampang, mestinya semua orang itu udah enak semua, dah tentrem kabeh, apik kabeh. Karena tidak sedikit orang yang melakukan perjalanan spiritual. Kalau harus dibandingkan, lebih banyak orang-orang yang melakukan perjalanan spiritual dibanding yang sedang memburu dunia. Namun, walaupun banyak yang melakukan perjalanan spiritual, karena mempertahankan hasil spiritual itu tidak gampang, tetap saja kan. Tetap saja kehidupan seperti ini saja. Karena memang mempertahankan hasil spiritual, terlebih lagi yang dimaksud adalah jati diri, tidak gampang. Untuk Mas Pramono Sakadang mungkin punya ungkapan atau pertanyaan. Monggo. Saya kasih kesempatan. Saya kira apa yang Bapak ajarkan malam ini cukup menggugah keteledoran saya yang dalam mempertahankan manunggal jati belum. Dan malam ini apa yang penjenengan wedalkan rasanya menggugah keteledoran yang selama ini kurang saya sadar, dan saya hanya bisa mengucapkan matur
Itu adalah kehidupan kita, Mas Pramono. Nah, selama kita berkehidupan di dunia ini, itu perlu dan harus. Kecuali kalau panjenengan sudah tidak butuh baju, tidak butuh makan, tidak penting itu. Selagi panjenengan masih punya kebutuhan, jati diri panjenengan itu harus, tidak bisa tidak, harus dipertahankan dan dilakukan dengan disiplin. Dilakukan, tidak disiplin, tidak bisa. Nggak bisa. Disiplin, tapi tidak dijaga, tidak dipertahan, juga tidak bisa. Nah, gimana? Nggak bisa. Dilakukan dengan disiplin, tapi tidak dijaga, tidak dipertahankan, ya nggak bisa. Dipertahankan atau dijaga, serta dilakukan dengan disiplin. Nah, itu baru bisa. Nah, kalau tentang tata cara melakukannya, tentang tata cara mempertahankannya, udah nggak kurang-kurang lah. Pencerahannya nggak kurang, ribuan jumlahnya, ribuan jumlahnya. Kalau merasa kurang, berarti banyak yang tidak disimak. Kalau merasa masih kurang. Karena apa? Karena gaya saya, ini gayanya saya. Satu judul itu saya uraikan berbagai versi. Tidak hanya satu versi saja. Dengan versi agama, dengan versi keyakinan, dengan versi umum, dengan versi laku. Dan menggunakan berbagai macam sudut pandang. Jadi kemungkinan tidak ngerti, tidak paham itu kecil sekali. Mayoritas para pemula yang baru lahir, baru-baru berhasil mencapai manunggal jati, ini ambisinya kan masih tinggi-tinggi, masih besar-besar ambisinya. Nah, untuk mengatasi ambisi-ambisi ini kan sudah saya berikan contohnya, yaitu melayani alam semesta dengan tepat sebagai bentuk pengabdian kepada alam semesta di dalam diri. Nah, itu kan cara menanggulangi ambisi-ambisi yang sisa-sisa ambisi yang masih ada. Percayalah, sekecil apapun alam semesta mencatat. Kalau tepat, sebesar apapun, kalau tidak tepat sasaran, alam semesta tidak kenal. Sederhana tuh asli nih. Kalau ragu, nggak mengetahui mana yang tepat, ada yang siap menjadi jalan. Alasan apa lagi?
Yang lainnya, Mas Pramono sakadang, mungkin ada yang lain punya ungkapan atau mungkin pertanyaan. Kalau tentang apa yang panjenengan sampaikan tadi ketika menemui saya, 4 video itu sudah lebih dari cukup untuk panjenengan. Nah, supaya mudah mencernanya, berurutan, caranya berurutan. Simak dulu video yang berjudul Detik-detik Wong Edan Bagu Paripurna bagian 1. Kalau sudah, ganti bagian kedua. Nah, selanjutnya bebas panjenengan. Mau nyimak yang kadangan di Madura lebih dulu atau kadangan di Juanda lebih dulu, bebas, karena dua-duanya itu intinya sama, yaitu tentang bekerja sama dengan kesadaran pribadi. Panjenengan manunggal jati, kalau panjenengan tidak bekerja sama dengan yang manunggal jati dengan panjenengan, percuma. Karena tujuan manunggal jati supaya bisa bekerja sama. Nah, kalau tidak bisa bekerja sama, untuk apa manunggal jati? Nah, selengkapnya itu ada di video ketika saya kadangan di Madura dan ketika saya kadangan di Juanda, Sidoarjo. Di 2 video itu. Lengkapnya itu. Monggo mungkin ada pertanyaan untuk kadang yang lainnya dari Mas Pramono. Sampean Mas, piye kabare? Pun terjawab, Pak. Pun terjawab. Matur suwun. Matur suwun. Kalau saya sedikit cerita, Pak. Nggih. Waktu saya bersama kadang-kadang selepas manekung di sini di tahun 19 peralihan ke tahun 2020 itu, saya selepas dari sini itu rasanya saya perasaan nggak ngapa-ngapain, cuma ke kadangan siang, kadang-kadang datang ya cuma ngobrol tentang apa ya, pengalaman tentang di sini, tentang diri, tapi secara keseharian itu tidak merasakan kacau. Selanjutnya itu berlangsung bisa mungkin hampir tahunan. Selanjutnya kok rasa itu pudar-pudar tanpa saya sadari. Jadi kekadangannya itu ngalor ngidul yang tidak berfokus tentang diri, seperti semakin pudar, namun saya terlena kalau saya mengoreksi sekarang setelah menerima wejangan Bapak kembali di Malang. Semakin pudar, artinya kadangannya itu ngalor ngidul yang tidak pada inti diri. Terus malam ini peroleh teguran lagi dari Bapak, dan saya akan kembali menerapkannya sebagaimana saya pelajari. Lah wong ini itu jati diri panjenengan sendiri, Mas. Jadi panjenengan harus melakukannya sukarela, dengan senang hati, dengan legowo panjenengan melakukannya itu. Lah wong diri jenengan sendiri kok. Nah, selama panjenengan tidak legowo,
tidak happy melakukannya, ya selama itu jati diri panjenengan akan menjadi tekanan bagi raga panjenengan. Ini adalah jati diri panjenengan sendiri yang selama ini katanya panjenengan rindu, panjenengan rindui, panjenengan bela-belain sampai berani mati demi jati diri itu kan. Nah sesudahnya kok panjenengan melakukannya tidak dengan happy, tidak dengan enjoy, panjenengan tidak bisa mencintainya, tidak bisa mempercayainya, kan tidak lucu tuh Mas Pram. Salah saya sendiri. Katanya ada kadang yang mau gembleng. Siapa? Ini Jusmiati namanya. Lanang apa wedok? Estri, Pak. Oh, istri. Sendiri? Iya. Oh. Bisa. Cuma ya itu tadi, Mbaknya ya. Ini apa yang saya sampaikan malam ini juga berlaku untuk panjenengan loh ya. Nanti setelahnya panjenengan akan menghadapi kesulitan. Yaitu mempertahankan. Mempertahankan ini kan nah. Arep dinggo terus-terusan, cepet rusak. Ora dinggone arang kading, aku seneng lah iki. Wangel. Dari situ. Jadi mempertahankannya itu. Dan tentang ini saya mengatakannya hanya orang-orang yang sudah capek yang mau mempertahankan tuh. Yang bisa mempertahankan tuh orang-orang yang sudah capek, sudah lelah. Kalau belum capek, belum lelah, mengkaji dirinya karena hanya penasaran, ikut-ikutan, pengen tahu, itu nggak akan bisa Mbak mempertahankan itu, nggak akan bisa. Karena ini gaib, gaibnya gaib. Jadi nggak bisa buat main-main. Jadi kalau sudah mencapainya, kalau sudah berhasil mencapainya, apapun yang terjadi harus dipertahankan hingga tetes darah penghabisan. Karena nggak bisa dicapai kedua kali. Kalau gagal mempertahankan harus melalui kematian dulu. Setelah mati lahir lagi baru bisa mengkaji lagi. Kalau nggak bisa Mbak. Namun ada mujizat di situ. Siapapun yang bisa, siapapun yang mau dengan happy mempertahankannya. Dunia yang akan mencari kita, bukan kita yang mencari dunia. Karena kita pusatnya. Kita ini pusatnya, kita ini punjernya. Jadi ketika kita bisa mempertahankannya, bisa menjaganya, bisa melakukannya dengan happy, dengan disiplin, dunia yang akan mencari kita, termasuk hiburan itu akan mencari kita, bukan kitanya yang mencari gitu loh. Karena kita muaranya, kita pusatnya, kita potensinya, kita intinya. Nah, kalau kita masih ada pencarian, masih ada kebutuhan, nah berarti belum di sini nih posisinya. Harusnya kebutuhan atau apa yang dicari itulah yang mencari kita, bukan sebaliknya. Toh melakukannya sesederhana itu, ya, sesimpel itu melakukannya. Patrap Samadhi Manunggal Jati tahap awal, Patrap Samadhi Mijil Sowan, Patrap Samadhi Mijil Sampurno, Patrap Samadhi Mijil Toto Lenggah. Jagoan. Kalau bisa 1 jam tuh jagoan itu. Paling-paling kita melakukannya wis maksimalnya setengah jam, ya enggak?
Patrap sama dimunjul sowan, sampurno, toto lenggah, itu maksimal udah setengah jam. Lebih seringnya kan kurang dari setengah jam. Namun kalau dilakukan dengan disiplin, jangan dianggap remeh itu. Jangan dianggap remeh. Kalau disiplin itu. Nah, patrap sama di manunggal jati, tahap awal, tahap 2. Betapapun kita berambisi, alah 1 jam. Betapapun kita berambisi, lebih dari 1 jam itu sudah ngempet itu. Maksimalnya ukuran happy-nya kita itu hanya setengah jam saja. Setengah jam itu kita batas happy-nya kita itu. Setengah jam itu batas mood-nya kita itu. Kalau lebih dari setengah jam, nah itu sudah makso-makso itu. Ya udah, wis makso-makso kuwi. Walaupun begitu, kalau disiplin jangan dianggap remeh itu. Ya, jangan dianggap remeh. Kalau disiplin loh. Itu sudah melampaui batas manusiawi. Ya, kedisiplinannya itu walaupun kurang dari setengah jam itu sudah melampaui batas manusiawi. Tersulit, terumit, terberat, nyaris tidak ada yang punya kemampuan adalah menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat. Ini nyaris tidak ada yang bisa melakukan 100%. Ini yang menjadikan mustahil. Namun dengan kedisiplinan kita, memperagakan jati diri kita sendiri, secara happy, bisa. Bisa. Percayalah, apapun itu namanya, bagaimanapun itu penyebutannya, selama otak atau pikiran kita belum terjaga kebersihannya, selama hati atau batin kita belum terjaga kebersihannya, selama kelamin atau syahwat kita belum terjaga kebersihannya, dia itu tidak ubahnya besi yang berkarat, yang seiring berjalannya waktu akan hancur, dimakan oleh karatnya sendiri. Ini yo yang sulit itu di sini. Tersulit itu. Nyaris tidak ada yang bisa. Namun dengan kedisiplinan kita memperagakan atau melakukan jati diri kita sendiri dengan happy, senang hati, bisa. Nah, mau alasan apa? Lah, disiplin kita, happy kita ini jangan dibatasi. Selama panjenengan masih ingin hidup di dunia ini, silahkan happy-nya dibatasi. Disiplinnya dibatasi, silahkan kalau sudah bosen di dunia ini. Terjawab kalinya ya. Banyak keteliduran saya, kesalahan saya. Beruntung malam ini Bapak masih berkenan untuk mengingatkan, menegur, nyeneni, dan saya matur nuwun.
sekali lagi saya memberi motivasi sama panjenengan Mas Pram. 2 video di Jogja dan di Solo itu merupakan detik-detik terakhir saya paripurna. Artinya tidak memotivasi lagi, ya, tidak ngawasi lagi, tidak mantau lagi. Saya selesai. Jadi itu sangat penting buat panjenengan. Coba simak baik-baik secara berurutan supaya panjenengan benar-benar klik sehingga bisa melakukan jati diri dengan happy sebagai diri panjenengan sendiri. Untuk panjenengan Pak Karman, Kasman dari Kerinci, Riau, mungkin punya ungkapan atau pertanyaan, monggo waktunya saya berikan. Yang penting kasih dari langsung praktekkan. Siap. Nah itu untuk Mas apa tukang bakso kuwi, isik bakso apa ngalih profesi? Hah? Negeri pring nggak nih? Jual beli bambu. Bambu. Wah. Naik selevel lebih tinggi. Lebih berat lagi ya. Pring soalnya. Sukses buat panjenengan. Sukses. Yang terpenting disiplinnya panjenengan. Okay. Disiplinnya panjenengan sebagai putra kakudangannya Romo itu yang akan menentukan kehidupan panjenengan. Kalau panjenengan merasa tidak butuh kehidupan, tidak disiplin, tidak apa-apa. Cuma sebagai seorang pelaku spiritual yang berkesadaran cinta kasih sayang hidup, ya berpikir saya sudah tidak membutuhkan kehidupan, rasanya egois itu. Soalnya jenengan sendiri anak bojo ta. Nah. Yo bojone nginderek, Pak. Lah kuwi malah bojone melok ngrungokne. Tinjun Mbak nek ngomong ora butuh kehidupan. Lah aku arep pakani apa ngono. Nah, kaya ngono ki. Ya. Artinya kita tidak bisa egois karena kita tidak sendiri. Oke, secara laku saya sudah tidak membutuhkan kehidupan. Namun kita tetap punya tanggung jawab. Dan tanggung jawab ini kalau tidak dipenuhi akan ditanyakan, akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kalau panjenengan dimintai pertanggungjawaban, tidak bisa menunjukkan gugur. Manunggal jatimu gugur. Yakin nggak ada ungkapan, nggak ada pertanyaan ini? Nggih, bapaknya apa? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, tidak ada ungkapan, ingat untuk panjenengan yang berada sendirian, belum mengetahui ada kadang lain di sekitarnya. Ketika mengalami resah, buka saja YouTube Putra Romo Channel. Supaya resah panjenengan tidak berkepanjangan. Nah, untuk yang sudah mengetahui di sekitarnya ada kadang lain, sedikit mengalami resah, temui kadang panjenengan, ajak dia
bercerita tentang jati diri. Ya, kurang apa? Sendiri, belum tahu ada kadang lain di sekitar, ada video pencerahan. Mengetahui ada kadang di sekitar, ayo. Kurang apa? Semua jalan ada sebenarnya. Dan kita ya selalu dipermudah oleh keadaan. Keadaan apapun selalu mempermudah kita. Jadi kitanya jangan mempersulit diri sendiri. Untuk itu, kadangan kita malam ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih serta tercerahkan kita semuanya, nggih.